Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana nih kabarnya? Semoga Bapak Ibu Mitra Tanoto Foundation selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Saya Angel dan kali ini kita akan membahas unit 4 tentang mekanisme pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdiferensiasi menggunakan kurikulum darurat. Setiap harinya, tanpa disadari, guru dihadapkan oleh tantangan yang beragam dan kerap kali harus melakukan dan memutuskan banyak hal dalam satu waktu. Pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimanakah karakteristik setiap anak di kelas, seperti apa kekuatan mereka, bagaimana gaya belajar mereka, apa minat mereka, siapakah yang memiliki keterampilan menghitung paling baik, atau siapakah yang sebaliknya, siapakah yang paling menyukai kegiatan kelompok, atau siapakah yang justru selalu menghindar saat bekerja kelompok, dan juga pertanyaan-pertanyaan lainnya. Keberagaman dari setiap siswa itulah yang harus selalu diperhatikan, karena setiap peserta didik tumbuh di lingkungan dan budaya yang berbeda-beda. Pertanyaan-pertanyaan tersebut jugalah yang membuat guru diharapkan mampu memetakan kebutuhan belajar siswa dan memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan siswa. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi siswa dan memastikan setiap siswa di kelasnya tahu bahwa guru akan selalu mendukung mereka. Kurikulum yang ada harus memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, lalu penilaian yang berkelanjutan. Maksudnya adalah bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan siswa mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, serta bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar siswanya dan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa tersebut. Terakhir, manajemen kelas yang efektif, yaitu bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Tetapi, pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti guru harus mengajar dengan cara yang berbeda dan khusus untuk siswa satu persatu atau harus memperbanyak jumlah tugas untuk siswa yang lebih cepat bekerja atau lebih banyak rangkuman untuk siswa yang kurang cepat belajar atau tugas yang berbeda antara satu siswa dengan yang lainnya. Model pembelajaran dalam mengajar perlu dilakukan dengan cara yang variatif. Misalnya, terkadang guru akan mengajar pada whole class atau kelompok besar, dan terkadang secara individual dalam satu kelas. Variasi yang dilakukan ini sangat penting dalam meningkatkan pemahaman siswa dan keterampilan juga membangun rasa kebersamaan dalam kelompok. Agar lebih memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi, terdapat 4 karakteristik utama pembelajaran berdiferensiasi yang efektif, yaitu pembelajaran merupakan konsep dan prinsip memberikan dorongan. Lalu, penilaian berkelanjutan terhadap kesiapan dan perkembangan belajar siswa dipadukan ke dalam kurikulum. Yang ketiga, digunakannya pengelompokan secara fleksibel dan konsisten. Dan yang terakhir, siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Berdasarkan karakteristik pembelajaran berdiferensiasi di atas, pembelajaran hendaknya dilaksanakan berdasarkan kondisi awal siswa, bukan berdasarkan apa yang harus dicapai siswa. Hal ini dimaksudkan bahwa guru harus memodifikasi isi, proses atau cara berpikir atau the thinking process, dan produk yang harus dikerjakan sebagai evaluasi berdasarkan karakteristik anak, tingkat kesiapan anak, interest atau kesukaan anak, kecerdasan majemuk, pemberian instruksi dan pembelajaran,
atau materi yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuan anak, memperdalam pemahaman, dan melibatkan kerja kelompok. Sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru diharapkan mampu untuk membuat pemetaan kategori kebutuhan belajar siswa. Kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar siswa paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah yang pertama, kesiapan belajar atau readiness siswa, yang kedua, minat siswa atau interest, yang ketiga, profil belajar siswa atau learning profile.